sengketa Blok Ambalat yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun tiba-tiba saja mereda. Hal itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dan menyepakati joint development atau pengelolaan bersama Blok Ambalat, wilayah laut seluas lebih dari 15.000 km persegi di Laut Sulawesi yang kaya akan potensi minyak dan gas bumi. Kesepakatan tersebut diumumkan pada 27 Juni 2025 saat Anwar Ibrahim melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Dua negara sahabat ini sepakat untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah sengketa tersebut secara bersama-sama. Dari kerjasama ini, masing-masing pihak sepakat membentuk badan pengelola untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas di Ambalat. Diperkirakan terdapat cadangan 764 juta barrel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas pada 1 dari 9 titik tambang yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalat. Kerjasama ini dilakukan sambil menunggu penyelesaian hukum batas maritim yang diperkirakan bisa memakan waktu hingga 2 dekade. Artinya, pengelolaan bersama ini bersifat interim sementara, sehingga tidak serta-merta mengubah klaim kedaulatan masing-masing negara atas Ambalat. Sengketa Ambalat bermula pada tahun 1969, ketika kedua negara menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia. Saat itu, Ambalat dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, memicu protes dari Indonesia dan negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Bertahun-tahun, proses penyelesaian sengketa ini tak kunjung tuntas. Tapi ketika Prabowo menjadi presiden, dirinya melihat peluang pengelolaan bersama atas sumber daya apapun di Ambalat untuk kepentingan kedua negara. Anwar Ibrahim pun mendukung langkah ini untuk mempercepat manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Sabah dan Kalimantan Utara. Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik. Oleh karena itu, jalan yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah melakukan satu pengelolaan sumber daya alam secara bersama-sama dengan mentargetkan mutual benefit, tapi atas dasar mutual respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia. Pengelolaan bersama Blok Ambalat mencerminkan kebijakan luar negeri Prabowo yang berpegang pada prinsip bebas dan aktif, sebuah doktrin tradisional Indonesia yang menekankan keseimbangan dalam hubungan internasional tanpa memihak pada kekuatan besar, dengan pendekatan yang lebih aktif dan luas. Lewat pengelolaan bersama, Prabowo memang menghindari potensi konflik militer yang sejalan dengan keinginannya menjaga stabilitas regional dalam koridor persaudaraan ASEAN. Ketimbang terus berseteru tanpa ujung, Prabowo memilih jalan tengah agar sumber daya Blok Ambalat bisa dimanfaatkan demi kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Men of our time.